Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Meta Eka Wulandari. Saya mahasiswi Universitas Terbuka. Hari ini saya akan berbagi praktik baik dengan membuat video mengenai langkah-langkah membuat RPP dan contohnya. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran terpadu di SD. Mari kita mulai belajar bersama. Baik teman-teman, apa itu RPP? RPP adalah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, yaitu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka yang disusun secara sistematis untuk mengarahkan proses belajar peserta didik agar mencapai kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016, komponen RPP terdiri atas 1. Identitas sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester. Yang kedua, kompetensi inti atau KI. Yang ketiga, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang keempat, tujuan pembelajaran. Yang kelima, materi pembelajaran. Yang keenam, metode pembelajaran. Yang ketujuh, media, alat, bahan, dan sumber belajar. Yang kedelapan, langkah-langkah pembelajaran terbagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Dan yang terakhir adalah penilaian hasil belajar. Teman-teman, saya contohkan untuk identitas RPP. Yang pertama adalah mata pelajaran. Mata pelajaran pada muatan RPP ini adalah Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBDP. Tema yang dipakai yaitu tema 5 tentang pengalamanku. Subtemanya, subtema 1 pengalamanku di rumah. RPP ini dibuat untuk kelas 2 SD semester 2. Waktu pelaksanaannya yaitu 1 hari. Baik, yang selanjutnya adalah menentukan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti adalah dasar dari perencanaan pembelajaran. Biasanya, dalam KI ini mencakup KI 1 yaitu kompetensi sikap spiritual. Yang kedua, KI 2 yaitu kompetensi sikap sosial. Yang ketiga, KI 3 mencakup kompetensi pengetahuan, dan yang terakhir, KI 4 mencakup kompetensi keterampilan. Contohnya bisa dilihat ya, ada ditampilkan. Baik, selanjutnya adalah indikator. Indikator adalah penjabaran terukur dari kompetensi dasar yang menggambarkan kemampuan yang dapat diamati. Di sini sudah saya contohkan ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBDP. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Tujuan harus sejalan dengan kompetensi dasar dan indikator. Selanjutnya, kita akan menentukan materi. Materi dapat diambil dari kompetensi dasar dan silabus. Materi sebaiknya bersifat ringkas, padat, relevan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian, disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa di sekolah dasar. Pada RPP, pokok materi yang disampaikan adalah 1. Teks percakapan budaya minta maaf, 2. Satuan baku untuk mengukur panjang, dan 3. Pola irama sederhana.
Selanjutnya, kita akan menentukan pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Menentukan pendekatan, model, dan metode pembelajaran dalam RPP sangat penting agar kegiatan belajar mengajar berjalan efektif, efisien, dan sesuai kebutuhan siswa. Contoh yang tercantum di dalam RPP adalah metode pembelajaran Discovery Learning yang tujuannya menekankan siswa menemukan pengetahuannya sendiri melalui penemuan dan eksplorasi. Pendekatan yang digunakan adalah saintifik, yaitu menekankan proses berpikir secara ilmiah. Selanjutnya adalah sumber media belajar. Gunakanlah media yang relevan dan kontekstual, apalagi untuk pembelajaran di siswa kelas rendah, yaitu kelas 2 sekolah dasar. Yang pertama, yaitu buku siswa yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Cetakan tahun 2022, buku paket matematika sekolah dasar kelas 2 SD. Yang kedua adalah LKPD, yang ketiga PowerPoint dan YouTube, dan yang terakhir adalah media secara nyata, yaitu alat ukur sederhana. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas cara menyusun langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, yaitu orientasi dan doa pembuka. Yang kedua, apersepsi atau menghubungkan dengan materi sebenarnya dan menghubungkan dengan kehidupan siswa dan siswi sehari-hari. Yang selanjutnya adalah menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat belajar. Yang terakhir, menyiapkan motivasi dan kesiapan belajar siswa. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan ke kegiatan inti. Kegiatan ini dilakukan sesuai dengan pendekatan ilmiah. Yang pertama, siswa dapat melihat gambar, benda konkret, atau demonstrasi. Yang kedua, siswa dapat mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, siswa melakukan percobaan, latihan, atau diskusi. Yang keempat, siswa menganalisis hasil kegiatan. Dan yang terakhir, siswa menyampaikan hasil atau kesimpulan di depan kelas. Pada kegiatan penutup, terdiri dari refleksi pembelajaran, yaitu apa yang sudah dipelajari. Yang kedua, menyimpulkan bersama guru. Yang ketiga, pemberian umpan balik dan tindak lanjut. Dan yang terakhir adalah doa dan penutup. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menentukan penilaian hasil belajar. Penilaian mencakup 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama, sikap itu terbagi menjadi 2, yaitu spiritual dan sosial. Contohnya berupa observasi, jurnal, penilaian diri atau penilaian antar teman. Yang kedua adalah pengetahuan yang berupa tes tulis, lisan, dan penugasan. Dan yang terakhir adalah keterampilan berupa praktik, proyek, dan portofolio. Nah, teman-teman, selain daripada kerangka RPP yang sudah dijelaskan tadi, ada pula hal yang penting yang akan saya bahas, yaitu review dan revisi. Sebelum diterapkan, sebagai guru, kita perlu pertama mengecek kesesuaian antara kompetensi dasar, tujuan, dan penilaian. Yang kedua, memastikan kegiatan pembelajaran mendorong keaktifan dan karakter siswa. Dan yang terakhir, melakukan perbaikan setelah pembelajaran berdasarkan hasil refleksi. Dalam RPP yang saya buat ini, model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran Webed.
Webed adalah salah satu mode pembelajaran tematik terpadu yang berpusat pada tema sebagai penghubung antar mata pelajaran. Teman-teman, sampai di sini dulu ya praktik baik hari ini. Contoh lengkap RPP bisa di-download di link pada deskripsi ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.